Pemirsa, banjir merendam ruas jalan Tanjung Duren Raya di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis malam. Selain intensitas hujan tinggi, banjir juga disebabkan buruknya drainase. Belasan kendaraan ini nekat menerobos banjir. Dua bocah ini bahkan bermain air di pinggir ruas jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang terendam banjir. Banjir dengan ketinggian hingga 30 cm selain akibat intensitas hujan tinggi juga disebabkan buruknya drainase. Selain membuat kendaraan roda 4 harus berjalan perlahan, banjir juga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Termasuk para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Salah satu pedagang mengaku banjir membuat dagangannya sepi pembeli. Ya, ngeluh lah bang. Ya. Sampahnya ke sini semua bang, dari mana aja sampahnya larinya ke sini semua. Jadi kalau dagang itu ya orang nggak ada yang mau makan jadinya sampah semua sini, airnya naik sini. Biasa kalau hujan lagi terus bang, bisa nyampe sedukul di sini. Warga berharap Pemda setempat segera memberikan solusi agar kawasan ini tidak menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga rusak akibat diterjang banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Rabu petang. Banjir disertai material kayu menghanyutkan sejumlah rumah warga. Inilah kondisi saat banjir bandang menerjang Desa Kota Tua dan Desa Simaningir di Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu petang. Bahkan ketinggian air nyaris mencapai atap rumah warga. Derasnya aliran air membawa material kayu berukuran besar mengakibatkan sejumlah rumah warga hancur dan terbawa arus. Hancur rumah semua. Banjir terjadi usai Kabupaten Tapanuli diguyur hujan selama 3 jam. Sejumlah warga terpaksa menerjang banjir untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Terus datang air dari atas kan di jalannya itu. Jadi airnya itu keruh, tambah lama tambah besar. Jadi histeris lah semuanya orang teriak. Jadi lama-kelamaan airnya besar, kayu pun datang semuanya dari jalan itu. Tinggi bang airnya. Iya bang, jadi tadi udah nggak ada harapan lah untuk selamat. Belum diketahui pasti berapa jumlah rumah rusak dan apakah ada korban jiwa akibat banjir bandang tersebut. Sementara warga masih trauma dan mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia melaporkan. Pemirsa, curah hujan yang cukup tinggi sejak semalam mengakibatkan 5 kecamatan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terendam banjir. Warga dan anak-anak sekolah yang terjebak banjir dievakuasi menggunakan perahu karet. Ruas Jalan Poros Provinsi Sulawesi Selatan, Pakai Baru terendam banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi banjir yang semakin parah membuat warga khawatir, terutama para orang tua. Sejumlah siswa sekolah terpaksa menerobos banjir dengan perahu karet untuk tetap bisa ikut ujian sekolah. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Baru, 5 kecamatan di Kabupaten Baru dilaporkan terendam banjir. Salah satu wilayah yang paling parah adalah Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, di mana genangan air tampak seperti lautan dengan ketinggian mencapai 50 cm. Kurang lebih 2 meter dari terowongan rel kereta api, Pak. Dan jalan lintas itu kira-kira Pak 1,30 meter ya, tinggi kalau air. Atas adanya curah hujan yang cenderung konstan antara sedang dan tinggi sejak pukul 1 dini hari, maka terdampak beberapa wilayah di Kabupaten Baru ini ada genangan banjir dan itu mulai sejak pagi. Hingga saat ini tim gabungan terus bersiaga untuk membantu warga terdampak dan mengantisipasi potensi banjir susulan. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Memasuki hari keempat, banjir rob terjadi di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung mulai dirasakan masyarakat. Sejumlah orang tua hingga anak-anak mengalami gatal-gatal hingga demam.
Banjirop masih menggenangi ratusan rumah di kawasan Kelurahan Opas Indah, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Warga nekat menerobos genangan air untuk beraktivitas sehari-hari. Memasuki hari keempat banjirop, anak-anak hingga orang tua mulai terserang sakit gatal-gatal hingga demam. Warga juga mengeluhkan tidak ada tim medis yang datang untuk mengecek kondisi kesehatan warga korban banjir. Sebagai antisipasi, warga berinisiatif mendatangi puskesmas setempat dan memilih untuk membeli obat secara mandiri. Ada yang bentol-bentol, gatal-gatal. Termasukku nih dari puskesmas tadi minta obat gatal. Terus sempat sesak, semalam sesak. Dapat nyeri kaki nih ngilu. Terus ada obat batuk nih dikasih vitamin kaki tadi. Nah, terus ini cuma nanya BPPD yang datang minta dari rumah sakit dari mana Taman Sari. Tolong datanglah biar masyarakat di sini. Ketinggian air berangsur surut seiring berkurangnya volume pasang air laut. Namun masyarakat diimbau untuk terus waspada mengingat cuaca yang tidak menentu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memaafkan para koruptor jika dibarengi dengan itikat baik mengembalikan uang hasil korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan saat Prabowo bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kedatangan Presiden Prabowo ke gedung Al-Azhar Conference Center di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir disambut ribuan mahasiswa Indonesia. Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan pentingnya memiliki tekad, ketekunan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu. Pasalnya, generasi muda saat ini merupakan aset bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyatakan akan memaafkan koruptor dengan syarat mengembalikan uang hasil korupsi. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Prabowo juga memperingatkan para ASN untuk menjalankan kewajiban, taat pada hukum dan setia kepada rakyat. Sementara kepada mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Mesir, Prabowo berjanji akan memberi bantuan kepada mahasiswa yang memiliki kesulitan. Untuk itu, Duta Besar Indonesia dan Atasé Pendidikan harus memantau dan memberikan laporan terkait kondisi mahasiswa Indonesia. Sementara kepada pemimpin negara-negara Islam, Prabowo mengajak untuk mempromosikan Islam moderat yang toleran dan inklusif untuk melawan ekstremisme dan Islamofobia, serta menjadi pemimpin yang bijaksana untuk menghindari terjadinya ketegangan, perpecahan, dan peperangan. Tim Liputan melaporkan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Bareskrim Polri terkait judi online di lingkungan Komdiji. Usai pemeriksaan selama 7 jam, Budi Aris tidak memberikan informasi terkait pertanyaan yang diberikan. Budi Aris Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, diperiksa Bareskrim Polri pada Kamis siang. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam terkait kasus judi online yang melibatkan 11 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Para pelaku memanfaatkan kewenangan mereka untuk melindungi situs judi online. Tanpa merinci substansi pemeriksaan, Budi Ari yang menjabat Kominfo pada 2023 menyerahkan seluruh upaya penegakan hukum terhadap mantan anak buahnya kepada polisi. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi
dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Sebelumnya polisi membongkar keterlibatan 11 oknum pegawai Kementerian Komdigi dalam kasus judi online akhir Oktober lalu. Modusnya para tersangka meminta sejumlah uang setoran kepada pemilik website setiap 2 minggu sekali dengan imbalan website judi online milik mereka tidak diblokir. Keterlibatan oknum Komdigi berawal dari pengungkapan judi online Sultan Menang. Dari hasil pengembangan ditemukan keterlibatan pelaku yang melindungi situs tersebut. Dalam kasus ini penyidik menyita uang 73 miliar rupiah, logam mulia dan senjata api. Dari hasil melindungi situs judi online tersebut, pelaku mendapat 8, miliar rupiah per bulan. Penyidik juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening yang diduga digunakan para tersangka. Dari Jakarta, Jessica Winoto dan Dandi Bernadi melaporkan. Usai ramai pemecatan Jokowi dari PDIP, kini PDIP menyatakan siap melawan segala bentuk upaya mengaut-aut partai jelang Kongres kelima PDIP pada 2025 mendatang. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Rodi Talapesi, bahkan meminta aparat hukum segera mengambil tindakan terkait adanya dugaan menghasut keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengaut-aut PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan yang sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami meminta kepada aparat penegak hukum kepolisian untuk dapat menertibkan hukum agar berkeadilan untuk menjaga stabilitas politik nasional. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah 5 lokasi termasuk kantor Dinas Kebudayaan Jakarta terkait dugaan kegiatan-kegiatan fiktif dengan anggaran mencapai 150 miliar rupiah. Penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan Jakarta dilakukan seiring temuan dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Kasih Penkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan mengatakan dari hasil penggeledahan, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen serta uang sebesar 1 miliar rupiah. Jaksa juga menemukan ratusan stempel palsu. Selain kantor Dinas Kebudayaan Jakarta, lokasi lain yang turut digeledah adalah kantor event organizer JR Pro di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Buntut penggeledahan, Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta, Iwan Henry, dinonaktifkan. Tentu saja kami menghormati dan juga bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Kebudayaan atas anggaran tahun 2023 tersebut. Kami tadi sudah menyampaikan semalam dan tadi kami juga sudah bicara dengan BKP. Insya Allah itu kita akan melihat pertimbangan yang matang untuk itu. Paling tidak adalah untuk memperlancar proses penanganan oleh BKP dan juga memberi kesempatan kepada kepala dinas untuk lebih fokus menghadapi masalah tersebut. Pemirsa, sepekan jelang perayaan Natal, angkutan mudik Nataru di Stasiun Senen Jakarta mulai dipadati penumpang. Sebagian warga memilih mudik dan liburan lebih awal untuk menghindari kepadatan. Dan berikut laporan Nata Arman serta juru kamera Eri Nugraha. Bisa inilah suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat yang mana pada momen libur Nataru tahun 2024-2025 pada tanggal 19 Desember 2024 ini sudah mulai terjadi lonjakan calon penumpang yang begitu signifikan karena memang untuk puncaknya sendiri diprediksi akan terjadi pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Kemudian disampaikan juga bahwa untuk per hari ini saja dari PT KAI Daob 1 Jakarta untuk di Stasiun Pasar Senen sudah memberangkatkan 18.000 calon penumpang, kemudian juga untuk di Stasiun Gambir ini tercatat 8.000 calon penumpang yang akan diberangkatkan ke berbagai stasiun kota tujuan di Jawa Barat
Tengah dan juga Jawa Timur. Adapun untuk destinasi favorit yang berada di kawasan Jawa Tengah maupun Jawa Timur, yakni seperti di Yogyakarta, kemudian juga Solo, kemudian Surabaya. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk dalam masa momen libur Nataru tahun 2024-2025 juga PT KAI Indonesia ini menyediakan tiket lebih dari 700.000 tiket yang dijual, namun untuk ketersediaan masih tersisa sebanyak 57% atau sekitar 419.000 tiket. Dan juga diimbau pada seluruh masyarakat yang ingin berangkat menggunakan kereta api jarak jauh, diharapkan maksimal kedatangan Anda sampai di stasiun ini 1 jam sebelum keberangkatan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketinggalan kereta atau sebagainya. Dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau pembagian bantuan sosial di kantor Pos Sleman, Yogyakarta. Saifullah menyatakan Kemensos akan melakukan monitoring, evaluasi guna perbaikan dalam pola penyaluran bantuan bagi keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau pembagian bantuan sosial di kantor pos KCP Sleman, Yogyakarta. Mensos sempat berdialog dengan keluarga penerima manfaat Bansos. Bansos sebagai jaring pengaman sosial dan nantinya dilakukan monitoring evaluasi guna perbaikan dalam pola penyalurannya. Jadi gini, setelah jaring pengaman selesai menyangkut hak-hak dasar atau kebutuhan dasarnya, maka kita beralih ke pemberdayaan. Di pemberdayaan ini kita persiapkan untuk memperoleh program yang lain, tidak program perlindungan sosial lagi, tapi programnya program pemberdayaan. Misalnya yang usaha, ada kredit usaha atau bantuan untuk modal usaha. Dalam pembagian bansos, PT Pos Indonesia secara nasional mendapat alokasi 4,6 juta penerima dan untuk Yogyakarta sekitar 12.000 orang. Tapi bagi kami untuk persiapan ya, untuk menjaga hal-hal ini, kita beri dekat waktu pada kawan-kawan saya di daerah itu tanggal 25 sudah harus selesai. Ya. Nah ini memberikan peluang buat kawan-kawan untuk mengatur. Jadi saya sampaikan tadi, kita udah pernah menyalurkan hampir 3 juta satu hari. Penyaluran bansos secara nasional ditargetkan rampung pada 31 Desember mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian perayaan Hari Ibu, pertunjukan angklung digelar di Museum Bahari, Jakarta. Kegiatan digelar sebagai simbol transfer budaya antar generasi serta pelestarian seni tradisional. Dengan tekad melestarikan budaya Indonesia, khususnya seni musik angklung, puluhan ibu ini menampilkan lantunan berbagai lagu nasional dan lagu populer dengan harmonisasi angklung sangat indah. Mereka tergabung dalam komunitas angklung Kumati Nusantara dan angklung Happy Happy yang terdiri atas 67 ibu lanjut usia mulai dari umur 52 tahun hingga 79 tahun. Di tengah berbagai kesibukan, para ibu ini meluangkan waktu demi menyampaikan pesan untuk mencintai budaya Indonesia bagi generasi muda. Ibu kan adalah magnet keluarga dan paling berperan untuk menanamkan rasa cinta dan rasa persahabatan, rasa cinta kepada budaya bangsa. Dalam hal ini, kenapa di Museum Bahari? Karena museum itu kan tempat yang wisata, juga tempat wisata yang baik, bukan sekedar kemana-mana. Di museum kita bisa lihat macam-macam dan juga menikmati alunan musik yang keluar dari bambu. Hanya Indonesia loh punya angklung. Kehadiran perempuan menari diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk merawat berbagai kekayaan seni budaya di Indonesia. Dari Jakarta, Elsa Casey dan Iriansyah melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran gudang melanda sejumlah daerah. Di kota Tangerang, Banten, sebuah gudang kimia ludes terbakar hingga nyaris merembet ke rumah warga. Ya, begitu juga di kota Jambi, diduga akibat percikan api dari mesin genset, sebuah gudang penimbunan BBM ilegal ludes terbakar.
Baru banget kejadian Pak, tolong dibantu cepat. Meluncur ke lokasi. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang bahan kimia di Jalan Bayur Priuk, Kota Tangerang, Jumat dini hari. Tak hanya membakar gudang, mobil tangki yang berisi 16.000 tiner bahkan ikut terbakar. Besarnya kobaran api sempat membuat petugas kesulitan untuk melokalisir, yang lalu nyaris merembet ke permukiman warga. Tak hanya itu, Kepala BPBD setempat mengatakan sempat terjadi suara ledakan yang berasal dari mobil tangki yang terbakar. 8 unit mobil pemadam dan 40 personil pun dikerahkan untuk memadamkan api. Yang terbakar adalah gudang kimia di Jalan Bayur, 8 unit dan 40 personil. Dugaan sementara belum diketahui apa yang penyebabnya ya. Diduga akibat percikan api dari mesin genset yang digunakan untuk bongkar muatan, sebuah gudang penimbunan BBM di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi juga ludes terbakar. Kebakaran sempat membuat panik warga dan pengguna jalan yang sedang melintas di sekitar lokasi. Besarnya kobaran api juga membuat belasan ton BBM dalam tangki ikut terbakar. 7 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Polisi kini masih memburu pemilik gudang BBM ilegal tersebut. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, bentrok dua kelompok masyarakat pecah di Kota Ambon, Maluku. Lalu lintas di jalan utama terhambat. Bentrok dipicu akibat perkelahian antar mahasiswa usai mabuk minuman keras bersama di dalam kelas kampus. Bentrok dua kelompok warga terjadi di Kota Ambon, Maluku, tepatnya di Jalan Dr. Lemena, Poka pada Kamis sore. Kedua kelompok warga ini saling serang di jalan raya hingga membuat jalan utama menuju pusat Kota Ambon lumpuh. Warga yang terlibat bentrok menggunakan senjata tajam hingga saling serang dengan melempar batu. Polisi yang tiba di lokasi berupaya membubarkan massa dengan mengeluarkan tembakan gas air mata. Bentrok massa di lokasi ini bermula dari perkelahian sekelompok mahasiswa Universitas Patimura yang sebelumnya mabuk minuman keras bersama di area kampus terbesar di Ambon. Salah satu mahasiswa dikeroyok mahasiswa lainnya hingga babak belur akibat salah paham tidak membeli minuman keras. Akibatnya salah satu mahasiswa menjadi korban pengeroyokan mahasiswa lain hingga memicu kemarahan warga yang merupakan keluarga korban pengeroyokan. Pelaku pengeroyokan diamankan polisi. Kami mintai keterangan, kemudian sudah diambil visum, dan kemudian untuk pelaku, diduga pelaku, sudah sementara kami amankan di Polsek Teluk Ambon, Polresta Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau Lease. Polisi masih berjaga di area kampus, sementara pasca kejadian pihak Rektorat Universitas Patimura meliburkan sementara aktivitas perkuliahan. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari melaporkan. Pemirsa, menghabiskan libur akhir pekan, kami ajak Anda berwisata kuliner di tengah alam di Mojokerto, Jawa Timur. Selain bisa menikmati kuliner gulai kakap merah yang istimewa, Anda juga bisa memanjakan mata melihat keindahan perbukitan lereng Gunung Welirang. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Suasana sejuk dan teduh di wisata Aone di lereng Gunung Welirang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini begitu terasa. Di momen libur sekolah Nataru kali ini, puluhan pengunjung ramai berdatangan menikmati suasana asri lereng Gunung Welirang. Keistimewaan dari tempat wisata ini selain menyuguhkan pesona alam perbukitan, pengunjung juga bisa menikmati sajian legendaris yang otentik. Jika biasanya gulai identik berbahan dasar daging kambing atau sapi, di sini uniknya tempat ini menyajikan sajian gulai berbahan dasar ikan kakap merah. Keistimewaan dari gulai ikan kakap di sini, selain diolah dengan bumbu rempah rahasia, ikan yang digunakan adalah ikan fresh yang membuat cita rasa gulai semakin menggugah selera. Untuk menikmati seporsi gulai kakap merah, pengunjung juga bisa menambahkan sepiring nasi panas agar menambah rasa puas. Terlebih menikmati sajian gulai kakap merah yang hangat di tengah suasana dingin sambil melihat pemandangan cantik membuat pengunjung betah berlama-lama menghabiskan waktu bersama keluarga. Mana Mas? Substansinya enak banget. Terus suasananya kan di hutan kayak gini Pak. Jadi makan itu jadi makin nikmat. Ya ada Gunung Welirang, kemudian hutan-hutan pinus ini. Kemudian kalau di sebelah sana itu kalau malam biasanya City Lake. Berbeda di sini karena kita ini ada rempah-rempah yang tamu-tamu kita itu
dengan rasa yang berbeda itu kita tambahkan rempah-rempah yang lebih strong lagi. Nih, untuk bisa menikmati kelezatan gulai kakap merah sambil menikmati udara sejuk lereng Gunung Welirang, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp108.000 untuk 3 orang pengunjung. Di momen libur akhir pekan, tempat ini bisa menghabiskan lebih dari 105 porsi gulai kakap merah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mewujudkan komitmen menyejahterakan Indonesia, Partai Perindo fokus meningkatkan produktivitas masyarakat dalam 5 tahun ke depan. Seluruh kader akan merangkul dan memberikan pendampingan kepada berbagai kelompok masyarakat agar memiliki daya saing di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Tak terasa sudah 1 dekade Partai Perindo memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia dengan berbagai program pro rakyat. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo, dalam 5 tahun ke depan Partai Perindo akan semakin fokus untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat 5P, yakni perempuan, pemuda, pekerja, penyandang disabilitas, dan pelaku UMKM. Kelompok masyarakat ini nantinya akan dirangkul dan diberikan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam meningkatkan berbagai keterampilan. Kita akan membuka ruang seluas-luasnya untuk para perempuan, untuk para pemuda, untuk para penyandang disabilitas, untuk para pekerja, untuk para pelaku usaha. Kita terbuka untuk semua. Kenapa? Karena kami percaya bahwa untuk bisa menghasilkan solusi nyata di tengah masyarakat tantangan kita hari ini, maka perlu representasi dan partisipasi aktif dan bermakna dari seluruh elemen masyarakat. Sebagai partai yang terbuka dan inklusif, Partai Perindo akan terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai program pro rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bimbingan teknis anggota DPRD Partai Perindo kembali digelar dan diisi dengan pemateri berkualitas. Salah satunya Wamendagri Bima Arya Sugiarto yang menyampaikan perlunya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Bima Arya Sugiarto menjadi pembicara dalam acara bimbingan teknis Partai Perindo untuk para kadernya yang telah duduk di kursi DPRD periode 2024-2029. Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabinet Merah Putih ini menegaskan perlu adanya kolaborasi antar lembaga legislatif dan eksekutif demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi DPRD juga harus bisa memahami target-target dari eksekutif pemerintah. Dan DPRD harus bisa mengawal program-program yang pro rakyat. Nah, termasuk DPRD harus bisa mengkritisi apabila dirasakan ada bupati, wali kota atau gubernur yang melenceng, nggak on the track, yang nggak sesuai. Selain Wamendagri, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono juga menyampaikan materi tentang pengembangan SDM berbasis sektor unggulan. Sebagai anggota legislatif yang sekaligus menjadi perwakilan rakyat, harus mampu melihat bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, namun masih belum optimal dalam SDM yang harus diselesaikan melalui kinerja dan program prioritas legislatif. Inilah yang seharusnya para anggota Dewan menjawabnya, terutama dalam bentuk perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD. Harus prioritas programnya adalah bagaimana mengembangkan sumber daya alam berbasis pada sumber daya manusia setempat. Kegiatan BIMTEK yang merupakan rangkaian acara dari 1 dekade Partai Perindo ini juga sekaligus menjadi konsolidasi DPRD Partai Perindo dari seluruh provinsi di Indonesia, agar memahami tugas pokok dan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.